Berbagai bidang visi pada perspektif global. Perspektif global dari visi bidang ekonomi. Menurut Arnott dan Gerardo, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Untuk memenuhi bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan esok. Perspektif global dari visi bidang politik. Dalam bidang politik, hubungan suatu negara dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Adapun jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama regional, yaitu hubungan antar bangsa atau antar negara di kawasan tetangga, misalnya saja di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua internasional, hubungan antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Yang ketiga global, hubungan antar semua bangsa dan antar semua negara di dunia ini. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia yang tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain dan selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang menjadi landasan kerjasama bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas di sini diartikan bahwa negara Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Sedangkan aktif berarti bahwa negara Indonesia juga ikut mewujudkan perdamaian dunia. Dari sini, stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh pada kondisi politik global. Perspektif global dari visi bidang geografi. Perspektif global mengacu pada konsep ruang atau keruangan. Ruang dalam geografi yaitu permukaan bumi 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai perspektif global. Kemudian kalian perhatikan, mengamati dan menghayati keadaan serta perkembangan yang terjadi di tempat daerah Anda dari waktu ke waktu. Misalnya saja melalui proses pengamatan perspektif lokal. Anda dapat menyaksikan perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung sehingga membentuk sebuah perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Disinilah terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk atau manusia dan saling dalam ketergantungan atau interdependensi barang-barang kebutuhan sehari-harinya. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini, perspektif geografi tidak hanya berbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan yang lebih luas. Dalam proses perluasan kota serta pertambahan penduduk, telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Menurut
Syarif Puratimaja Uton Rustam, urbanisasi merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya 3 peristiwa yang berkaitan satu sama lain. 3 peristiwa ini termasuk dalam proses urbanisasi antara lain perpindahan penduduk dari desa ke kota, perluasan area atau kawasan kota, serta perubahan cara hidup sebagai orang kota. Nah, dari pembahasan tersebut, perspektif geografi ini tidak lagi melihat kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perspektif geografi ini disebut sebagai perspektif regional. Pengertian region atau wilayah menurut Peter Haggett adalah bagian dari permukaan bumi, baik secara alamiah maupun binaan manusia yang membedakan diri dari areal yang ada di sekitarnya. Untuk ukuran region luasnya bervariasi, mulai dari yang sempit seperti kabupaten hingga luas seperti wilayah provinsi dan sekitarnya. Dengan menerapkan pengamatan, penghayatan, dan prediksi perspektif regional, Anda dapat mengkaji perubahan dalam ruang yang disebut region atau wilayah. Perkembangan dan interaksi serta interdependensi keruangan itu tidak hanya terjadi antar regional di dalam provinsi dan di dalam negeri, melainkan menembus batas-batas negara. Interaksi keruangan antar region ini tercermin dari pakaian, makanan, dan lainnya. Perspektif geografi yang paling luas adalah perspektif global. Bagi studi geografi ini pun tidak asing. Dalam bidang geografi terkenal adanya konsep dasar globalisme dan bumi sebagai suatu planet, dan mengungkapkan bahwa bumi sebagai suatu global atau planet itu berdampak luas terhadap kondisi alam dan kondisi kehidupan yang mendunia. Berdasarkan analisis perspektif geografi atau keruangan penggundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Pemanasan global yang telah menjadi kepedulian pakar-pakar lingkungan dan pakar klimatologi merupakan contoh perspektif global dari kajian geografi. Oleh karena itu, perspektif global ini dilihat dari jangkauannya yang merupakan perspektif khas geografi. Perspektif global dari visi bidang sosial. Menurut Frank H. Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman sebaya, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam, dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya saja hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung ini semakin intensif dan meluas menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional, sampai global sekalipun. Hal ini tentunya membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi terdampak luas pada tatanan sosial dan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Contohnya jenis makanan khas setempat yang telah menyebar ke segala tempat, bahkan juga di mancanegara.
Seperti misalnya makanan khas Indonesia, tempe yang kini terkenal di Jepang. Contoh lainnya adalah jenis permainan atau kebudayaan lokal. Kegiatan sehari-hari seperti belajar dan olahraga juga merasakan dampak globalisasi, misalnya pertukaran pelajar dan pertandingan olahraga antar negara. Semua contoh-contoh di atas ada sebagian bukti bahwa interaksi sosial, hubungan antar manusia sudah semakin meluas. Nah, hal ini tentunya juga membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya. Untuk dampak positif yang patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk dampak negatifnya wajib diwaspadai oleh semua pihak. Harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa tersebut. Kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahannya. Perspektif global dari visi bidang sejarah. Perspektif global dari sudut sejarah dapat dilihat dalam peristiwa sejarah pada rentang waktu yang panjang. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad 18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dwi tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu, kapan terjadinya? Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Perspektif global dari visi bidang antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya yang dikemukakan oleh Owen Janingrat, dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaan. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global yang artinya mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain terintegrasi dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan perkembangan antropologi mengalami perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan pengukuhan dari Profesor Laksono yang berasal dari universitas ternama. Menurut Profesor Pascalis Maria Laksono, MA, jalan yang dipaparkan memang terbatas pada isu identitas budaya yang mencakup isu integrasi nasional dan perubahan sosial budaya. Memang, hingga sekarang soal ini masih tetap krusial.
apalagi dengan terjadinya interkoneksi antara komunitas-komunitas tempat kita dengan dunia akibat globalisasi kapital, ujarnya. Antropologi menjadi ilmu yang terlibat dalam proses-proses sosial budaya di masyarakat. Oleh karena itu, dari berbagai pengalaman, antropologi sebaiknya tetap fokus pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan antologi identitas budaya, yakni pada proses bagaimana kesadaran diri yang dialektis menyadarkan pada rantai komunikasi yang tumbuh antara saya dan kamu yang saling memberi pengakuan nyata. Perspektif global dari visi bidang transportasi. Alat angkut atau transportasi semula berfungsi mengangkut barang dan manusia. Dampak positif abad ke-17 revolusi industri membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, air, dan udara. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat sarananya mendekatkan jalan relatif di permukaan bumi, memecahkan keterpencilan. Jalan menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan, tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan juga iptek. Tanpa ada transportasi, kehidupan manusia akan berhenti. Kelaparan di tempat-tempat tertentu, pengangguran akan meluas, produsen akan kelimpahan industri, serta konsumen menghadapi kelangkaan barang kebutuhan. Perspektif global dari visi bidang iptek. Teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ilmu pengetahuan erat hubungannya dengan teknologi. Perkembangan iptek meliputi 3 tahap perkembangan. Yang pertama, iptek pertanian yang lebih maju atau terjadi revolusi hijau. Kedua, abad 17 ditemukan mesin uap, kemajuan iptek di bidang produksi dan industri atau terjadi revolusi industri. Ketiga, abad ke-20 kemajuan iptek elektronik, yaitu berupa radio, TV, dan telepon, atau terjadi revolusi informasi. Perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi seperti media elektronik, radio, TV, faksmil, internet, kotak, interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi secara maju. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipicu melalui komunikasi ini. Semakin lama komunikasi ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Fungsi komunikasi internasional. Perspektif global dari visi internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Lembaga ini membawai lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Lembaga ini membawai lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia. Masalah kependudukan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosial, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir dan pertikaian antara negara tentang perbatasan, suatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia terutama berkenaan dengan kualitas SDM, sumber daya, dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya masalah regional dan internasional yang dibahas PBB, kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara ASEAN, kelompok-kelompok negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan lain-lain. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya.